Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula WC. Pada kesempatan ini, saya mau membahas pertanyaan dari seorang saudari kita yang bernama Masima. Masih berkaitan dengan topik child free. Saudari Masima bertanya begini, Pastor, terima kasih tanggapan dan jawaban Pastor terhadap pertanyaan saya mengenai child free. Saya memiliki pertanyaan lain. Jika pasutri memilih child free, apa kira-kira yang mereka lakukan untuk mencegah kehamilan atau menolak kelahiran anak? Apakah tindakan itu tidak justru semakin menimbulkan masalah moral? Lalu, bagaimana sikap kita menghadapi orang atau mungkin anggota keluarga kita, kenalan kita yang memilih child free? Terima kasih, Pastor. Dari Masima. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari Masima ini? Marilah kita ikuti. Saudari Masima yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saudari Masima menyampaikan pertanyaan aktual terkait child free dan kemungkinan pelanggaran moral Kristiani yang mungkin mereka akan lakukan. Sebagai umat Katolik, tentu wajar kita bertanya, jika pasutri memilih child free, apa yang mereka lakukan untuk mencegah kehamilan atau menolak kelahiran anak? Mereka yang memilih child free ternyata tetap melakukan persetubuhan sebagai suami dan istri. Mereka tidak menolak melakukan hubungan seksual untuk mencegah kelahiran anak. Secara kodrati, pasangan suami istri berhak untuk melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Pelaksanaan hak atas persetubuhan tersebut harus diwujudkan secara personal dan tentu secara manusiawi. Tidak hanya itu, tindakan persetubuhan pasutri mesti terbuka pada kelahiran anak. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1061, paragraf pertama. Masalahnya, pasutri yang memilih child free jelas menolak dengan sadar dan sengaja prinsip keterarahan pada kelahiran anak. Untuk mencegah kehamilan, mereka pasti memakai alat-alat kontrasepsi. Mungkin juga sebagian di antara mereka ada yang melakukan vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan pemandulan yang disengaja dengan melakukan pemotongan atau pengikatan saluran sperma pria. Sementara tubektomi merupakan tindakan pemandulan dengan melakukan pemotongan atau penutupan saluran indung telur wanita, sehingga sel telur tidak akan bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Sangat jelas bahwa vasektomi dan tubektomi dilakukan untuk mencegah kehamilan atau menolak kehidupan baru. Dengan demikian, vasektomi dan tubektomi bertentangan dengan salah satu dari 3 tujuan perkawinan dalam Kanon 1055, paragraf pertama, yakni keterarahan pada kelahiran anak. Gereja mengajarkan bahwa tindakan persetubuhan suami istri harus tetap terbuka pada kelahiran anak. Hal itu bisa kita baca di dalam Humanae Vitae nomor 11. Dengan kata lain, dalam melakukan hubungan seksual, pasutri tidak boleh memisahkan antara elemen persatuan atau unitif dengan keterbukaan terhadap kelahiran atau prokreatif. Hal itu bisa kita baca di dalam Humanae Vitae nomor 12. Bisa juga mereka memakai cara lain mencegah kehamilan yang juga ditolak oleh gereja, yakni coitus interruptus. Arti sederhana dari coitus interruptus yakni membuang sperma di luar rahim istri saat bersenggama. Tujuannya jelas, mencegah kehamilan. Perbuatan coitus interruptus ini ditentang keras oleh Allah, sebagaimana ditulis dalam kitab Kejadian bab 38 ayat 8 sampai 11. Lalu, bagaimana jika kebobolan
atau terjadi kehamilan, apa yang mereka lakukan? Kemungkinan besar ada di antara mereka yang melakukan aborsi. Padahal tindakan aborsi merupakan pelanggaran berat atau dosa berat. Aborsi dilarang dan ditolak keras oleh gereja. Hal itu bisa kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2271, 2322, dan 2272. Lalu juga bisa kita baca di dalam Kanon 1397 versi terbaru. Juga di dalam Evangelium Vitae nomor 60 dan nomor 90. Jadi, pasutri yang memilih child free kemungkinan besar melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral Kristiani tentang perkawinan Katolik. Apakah child free ini sebagai koreksi sosial? Marilah kita renungkan bersama-sama. Apa penyebab atau pemicu sehingga seseorang atau pasutri memilih child free? Ternyata saudara-saudariku yang terkasih, alasan seseorang atau pasutri memilih child free cukup bervariasi. Namun alasan-alasan yang dominan yakni pertama, dihinggapi kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak. Kedua, punya trauma terhadap orang tua atau lahir dalam keluarga traumatis. Yang ketiga, ketakutan menghidupi anak karena lahir dalam keluarga miskin. Keempat, takut atau tidak mau menerima jika anaknya akan lahir cacat. Dan kelima, trauma melihat pasutri yang menelantarkan anak-anaknya. Kalau melihat alasan-alasan ini, maka fenomena child free ini sebenarnya merupakan koreksi sosial. Dalam arti, orang tua mesti berjuang mengoreksi diri terus-menerus agar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pasutri perlu berjuang untuk tidak menelantarkan anak-anaknya, mesti menghidupi dan mendidik mereka dengan penuh cinta. Keluarga-keluarga yang mengalami trauma perlu terbuka untuk menyembuhkan diri dan disembuhkan dengan bantuan psikolog, psikiatri, dan konselor serta kehendak ilahi sendiri. Bisa juga sebagai masukan bagi gereja. Apakah komisi atau seksi keluarga di gereja stasi, di paroki dan keuskupan sudah berjuang keras melakukan katekese perkawinan dan keluarga? Jika belum, kini saatnya untuk bertindak. Bagi yang masih lemah sumber daya manusia untuk melakukan program katekese ini, tidak perlu putus asa. Mulai saja dengan tindakan-tindakan kecil dan sederhana sambil membenahi yang perlu dibenahi. Tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, kelima alasan memilih child free tadi juga tidak bisa menjadi pembenaran untuk memilih child free. Tetap juga tindakan itu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dalam terang ajaran gereja Katolik. Maka orang Katolik jangan jatuh di dalam pilihan yang salah itu, yaitu child free. Lalu pertanyaan kita, bagaimana sikap kita menghadapi orang atau mungkin anggota keluarga kita, kenalan kita yang memilih child free? Berdasarkan paparan di atas, maka saya tawarkan dua sikap yang perlu kita lakukan kepada mereka yang memilih child free sebagai berikut. Pertama, tindakan simpatik. Kita perlu menaruh simpati kepada mereka. Mereka perlu didekati, perlu dijumpai, perlu dicintai, dan jangan justru menjauhi, memutus relasi, dan membenci mereka. Mengapa kita perlu mendekati, menjumpai, dan mencintai mereka? Jawabannya sangat mendasar. Kita berpedoman pada sikap Yesus menghadapi kaum pendosa. Ia mendekati kaum pendosa, tetapi bukan berarti Yesus mendukung mereka melakukan dosa. Bukan. Bacalah kisah Zakheus, sang kepala pemungut cukai yang tentu sosok pendosa, di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10.
Zakheus yang berusaha memanjat pohon untuk melihat Yesus yang lewat sangat terkejut bercampur bahagia. Mengapa? Sebab Yesus yang melihatnya di atas pohon menyuruhnya turun karena Yesus mau bertamu di rumahnya. Yesus tidak menjauhi Zakheus. Apa yang terjadi? Ya, terjadi pertobatan dalam diri Zakheus. Ia tidak lagi fokus menimbun harta, tetapi berbagi kepada orang miskin. Jadi, perjumpaan penuh cinta, kedekatan yang penuh belas kasihan, justru menggerakkan seseorang untuk berubah dan bertobat. Semoga sikap simpatik kita kepada para pasutri yang memilih child free memiliki akibat positif. Dalam arti, mereka pelan-pelan membuka diri menerima panggilan Allah menjadi rekan kerjanya untuk melahirkan generasi baru melalui keterbukaan pada kelahiran anak. Kedua, setia terhadap ajaran gereja. Tindakan simpatik kita kepada pasutri yang memilih child free bukan berarti kita mendukung tindakan mereka itu. Tidak demikian. Malah, kita harus tegas menyatakan posisi kita setia terhadap ajaran gereja dan karena itu menolak child free apapun alasannya. Jangan sampai kita jatuh pada relativisme kebenaran dengan berkata menolak punya anak adalah pilihan dia. Cara berpikir ini perlu diluruskan. Anak itu anugerah Allah atau dalam bahasa Italia il dono di Dio. Sebagai rekan kerjanya dalam meneruskan kehidupan, Allah memberkati dan mempercayakan pasutri untuk melahirkan anak-anak di bumi. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Hal ini sebenarnya sudah saya bahas dalam jawaban saya terhadap pertanyaan pertama Anda. Pertanyaan dari saudari Masima bisa dilihat dalam video sebelumnya. Mereka yang jatuh pada relativisme akan dominan memandang yang baik atau jahat, salah atau benar, tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Ini tentu saja menuntun orang pada kesesatan. Bahkan menganggap persepsinya tidak boleh dianggap salah. Di sini yang diagungkan adalah pilihan pribadi dan bukan kehendak ilahi, bukan pula kebenaran universal, melainkan kebenaran personal. Dan kita nyatakan sekali lagi, pasutri yang memilih child free sangat mungkin jatuh pada perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan moral Katolik, yakni penggunaan alat-alat kontrasepsi, bahkan ada di antara mereka yang terjatuh di dalam dosa berat, yakni aborsi. Demikian jawaban saya, saudara-saudariku yang terkasih, atas pertanyaan dari saudari kita Masima. Jika kita menghadapi fenomena baru, apalagi jika hal itu jelas bertentangan dengan semangat Kristiani, ajaran Kristiani, kita tidak perlu ragu untuk menolaknya. Jangan pula kita ikut arus karena merasa tidak enak hati berkata lurus. Beranilah membela kebenaran ajaran Katolik. Tuhan memberkati. Amin.